Ampun, recalling ampun. Nggih, sebelumnya terimalah salam panganjali. Om Swastiastu. Nih untuk sekarang ini kan kita sudah baru ya di kelas 10 ini kita kan ada di fase E nih kelas 10-nya. Ya, kita akan belajar tentang model belajar SCL saya buat ya. SCL itu adalah Student Centered Learning ya. Student Centered Learning kita akan berpusat kepada anak ya. Dan ini kita berhubungan. Nah, sebelumnya apa ya kita ini dulu ya berdoa ya. Berdoa dulu sebelum belajar mantra belajarnya ya. Ya, mantra belajar Saraswati Puja ya. Saya suruh Dayu ya, Dayu untuk ini, untuk memimpin. Ya udah ya, udah dipimpin sama Dayu tadi terkait dengan doa. Terima kasih Dayu. Ini saya absen, semuanya sudah masuk, tapi ada satu yang nggak masuk. Ide bagusnya nggak masuk di sini ya. Ide bagus. Nanti tolong disampaikan ya, apa sih ininya, sebabnya dia nggak masuk tuh ya, tolong ya sampaikan biar jelas gitu ya. Nah kan ini belajar baru gitu loh, bukan seperti yang di SMP, bukan seperti yang di SD. Nah ini kita sudah belajar yang berhubungan dengan profil Pancasila ya nanti ya. Nah kita kaitkan dengan PJBL-nya. Nah, mau dia belajar SCL Student Centered Learning atau berpusat kepada anak seperti itu. Kemarin sudah saya berikan video ya. Nah, video itu di masing-masing grupnya ya, di grup kelas 13 ya. Tolong itu kita akan mulai eh, membaca atau menyimak bacaan ya dari ini dulu ya. Menyimak bacaan yang terkait dengan hubungannya dengan menawa Dharma Sastra atau Dharma Sastra terkait dengan hukum Hindu yang berhubungan dengan catur yuga ya seperti itu ya itu yang kemarin saya berikan sudah menyimak kemarin ya. Nah sekarang tinggal membaca yang berhubungan dengan ayo kita baca dulu ya, menyimak bacaan yang berhubungan dengan Dharma Sastra. Silakan baca, waktunya sekitar 3 menit ya menyimaknya ya. Dan silakan membaca. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu ya, sebelum sambil membaca ya. Tolong ini ya dibaca dengan seksama ya. Itu. Saya akan share screen dulu nggih. Ini biar itu anak-anak ya. Ini send request sharing set note. Kok bisa nggak sharing note terus nan? Send request. Tidak bisa saya share screen-nya ya. Nah, ini. Nah, share screen ini yang berhubungan dengan model pembelajaran ini ya, yang nanti ya dilihatin nanti di sana ya. Udah dilihat belum ininya, model pembelajarannya ya? Sudah kan? Dilihat. Nah, sudah selesai berarti waktunya 3 menit ya. Nanti kita ini akan mulai yang berhubungan dengan tadi terkait dengan Dharma Sastra atau pengertian Dharma Sastranya dulu ya. Nah, pengertian Dharma Sastranya. Apa dulu? Coba saya akan lihatin dulu di share screen-nya ya. Di share screen-nya nggak pernah kelihatan. Nah, ini share screen dulu nih. Share. Nah, dapat dilihat anak-anak? Ya, dapat dilihat sepertinya ya. Udah semua pada menonton ya. Ini saya akan langsung ke bawah ya. Nah, ini langsung yang berhubungan dengan Dharma Sastra 2.6 ya. Nah, itu nanti hubungannya kita yang terkait dengan bacaan tadi ya. Di sini udah ada yang menulis tadi ya. Itu tadi nanti akan bikin kelompok nanti ya terkait dengan catur yuga ya, yang berhubungan dengan catur yuga ya, yang berhubungan dengan Dharma Sastra dan perkembangan catur yuga ya. Tolong nanti ini eh, DWAI sebagai ketuanya nanti ya untuk kelompok satunya yang terkait dengan ininya nanti ya, yang berhubungan dengan
Kertayuganya atau Satya Yuganya ya. Nah, terus saya akan lihat dulu nah ketuanya tolong nanti itu ya membuat untuk aktivitas-aktivitasnya nanti. Ayo kita beraktivitas setelah selesai membaca yang berhubungan dengan catur yuganya ya. Nah, terus di sini kita akan yang kedua tuh ketuanya tuh Made Suartini. Tolong input ya yang berhubungan dengan Treta Yuga ya. Nah, Treta Yuga. Cari nanti ciri-cirinya semua ya. Ciri-ciri pada zaman keempat zamannya sesuai dengan zaman Treta Yuga. Made Suartini cari ya temennya ya. Sebanyak 3 orang. Nah, terus di sini saya ingin mencari lagi grup yang ke ini untuk zaman dua para Yuga ya. Nyoman Kawi sebagai ketuanya yang ini ya. Tolong nanti sebagai ketuanya untuk menginput aktivitas yang pertama ini ya, selain membaca itu yang terkait dengan apa yang berhubungan dengan ciri-ciri zamannya yang dua para yuga. Nah, terakhir Wayan Sulistri cari temennya 4 terakhir ya. 4 terakhir. Tiga, 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 4, 13 sudah ya. Udah tiga-tiga aja lah semuanya karena 12 semuanya ya. Mungkin idenya nggak masuk ya, seperti itu. Cukup ini aja. Nanti idenya gabung di mana seperti itu ya. Nah, itu yang terkaitnya ya. Udah jelaskan itu nanti hubungannya dengan tugasnya ya. Yang Sulistri itu adalah kali juga, ciri-ciri kali juga apa. Tolong ya cari nanti ya. Udah ya ceritanya udah nanti kalau misalnya ini kerjakan dulu sambil kita melihat ininya ya di pajang di ini ya. Nah, ini sudah ada udah masuk ya. Udah masuk ini ciri-ciri dalam Trita Yuga udah masuk ini ya. Hebat ya udah ada masuk ya di sini ya. Dari data juga. Kemudian ada yang udah masuk ini dari apa namanya udah ada ini kok kayak begini ya. Nah ini sudah masuk ya. Nah ciri-ciri cerita yuganya udah masuk juga ya. Udah pada masuk ini sudah dilihatin ya. Ini ya Dharma Sastra Gautama itu ya dari cerita yuganya ya. Kemudian ini ada Sastra dari Sangkalita dua para yuga. Tadi yang tugasnya ini sudah masuk ya. Terima kasih ya udah masuk ya. Nah, terus ini ada juga Dharma Sastra Parasara sudah masuk kali juga. Ya, yang tulis udah masuk semuanya. Terima kasih udah masuk ya semua dari ininya. Terus apa yang didapat terkait dengan pengertian Dharma Sastranya dulu ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita akan membuat ini dulu ya. Dari aktivitas 1, 2, 3, 4 sudah semuanya dilaksanakan. Sekarang yang berhubungan dengan berdiskusi nanti ya. Diskusikan dulu sekarang semua itu lagi kembali lagi ya. Nanti besok mungkin minggu depan bisa kita akan melanjutkan ini untuk diskusinya untuk membuat PPT-nya nanti ya seperti itu ya. Sekarang diskusikan dulu. Nah, sambil nanti berdiskusi nanti di luar juga nanti bisa di rumah untuk didiskusikan untuk minggu depannya seperti itu. Nah, coba kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu terkait dengan bagaimana tentang Dharma Sastra dulu ya. Ini ya. Nah, tentang Dharma Sastranya dulu ya. Kita lihat Dharma Sastra itu apa sih sebenarnya Dharma Sastra itu ya. Nah, ini merupakan sebuah kompodium Hindu. Udah benar ya tadi jawabannya ya. Kompodium Hindu masih yang di Catur Yuga tadi udah dijawab ya di sana ya. Bahwa Dharma Sastra itu adalah merupakan kompodium Hindu ya. Itu dilihatin ya. Nah, terus nanti di sini ada yang paling penting di sini adalah Dharma Sastra 2.10 ya. 2.10. Kemudian ada juga Dharma Sastra berapa ada di sana di atas ada ya di bawah ini ya. Nah, ada 2.6 ya. Ya. Coba lihat di 2.6 dulu ya terkait dengan apa itu sebenarnya Weda ya. Weda Kilo Dharma Mulam ya. Atau saya nyanyikan sebentar ya. Weda kilo dharma mulam smerti secat adwidem acara sawadurum atman astus tiar ewasca. Nah ini itu terjemahannya ya. Nah itu terkait dengan apa yang dibaca itu terkait dengan sloka. Bisa nanti belajar kita ya khusus tentang bidang sloka nanti ya. Di bidang sloka nanti kita akan bina nanti ya di sana ya.
bersama-sama di kelas 10 harus ada yang mewakilinya nanti ya. Nah, diajarkan seluruh pustaka suci Weda ya merupakan sumber pertama dari Dharma. Kemudian adat istiadat, lalu tingkah laku dan terpuji orang-orang bijak, kemudian kehidupan orang suci, akhirnya kepuasan pribadi. Berarti ada berapa di sini sumber hukumnya dalam Dharma sastranya? Dari manunya, pandangan manu. Ada berapa? Ada 5 ya. 5 yaitu Sruti, ya ada yang disebut dengan Semerti, ada yang disebut dengan Sila, ada yang disebut dengan Acara, ada yang disebut dengan Atmanastuti. Inilah yang dimaksudnya. Nah, kita sudah mulai menggebur-gebur ya. Mulai sekarang harus menggebur-gebur semuanya, harus rajin, kreatif ya. Semua. Nah, dari apa yang dapatkan dalam zaman Kali Yuga di sini, dalam Kali Yuga ada di sini loh. Nanti kita lihat lagi tempat-tempat mana itu sumber-sumber bahannya. Ternyata kita lihat di Seruti, oh ada di Seruti ya. Ya. Upanishad misalnya. Nanti kita lihat dulu pembagian-pembagian daripada apa itu Dharma Sastranya. Coba saya lihat dulu ke bawahnya ya, biar nggak terlalu ngelantur ya. Nah, Dharma Sastra 2.10 di sini, saya akan membacakan itu ya, eh, artinya atau terjemahannya. Sruti dan Weda dengan Semerti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenaran ajarannya. Karena keduanya itu adalah sumber Dharma. Ini sebenarnya yang paling penting ya dalam ajaran kita ya. Dan mengapa ini kita mempelajari Dharma Sastra ya. Dharma Sastra itu ya yang terkait dengan Seruti dan Semerti, keduanya itu jangan diragukan. Sebab keduanya adalah hukum. Walaupun keduanya itu adalah bertentangan baik Seruti maupun Semerti, kita harus percaya. Apa yang dipercaya oleh hukum ini? Ya, dalam Dharma Sastranya, yaitu percaya bahwa keduanya Seruti dan Semerti walaupun bertentangan adalah sebagai sumber hukum. Tolong diperhatikan ya ini ya. Tolong ya. Coba dilanjutkan ya. Nah, kedudukan Dharma Sastra dalam Weda, ya, bagaimana kedudukan Dharma Sastranya? Nah, ini kita lihat tuh Dharma Sastra dalam kitab Semerti, tuh, dan pandangan Manu, dikelompokkan 2, Seruti dan Weda Semerti. Sudah tahu kan semua kemarin ya, sudah saya bilang itu di videonya kan, videonya sudah disimak dan sudah menyimak bacaan. Terima kasih ya, sudah menyimak bacaan selama 3 menit ya. Dan luar biasa, inilah hasil-hasilnya yang tadi, yang bisa dibacakan semuanya. Nah, sudah diinput menjadi satu ini ya. Ya, terkait dengan Weda Semerti dan Seruti adalah kelompok 2 oleh pandangan Manu dalam menawa Dharma Sastranya. Bukan Parasara ya, bukan Gotama ya, bukan Sangkalaita ya. Ini adalah Manu, Manawa Dharma Sastra. Nah, kita lanjut ke bawah ya. Nah, kalau serutinya tuh memiliki pengertian sudah jelas kemarin kan dibawakan dalam videonya kan, yaitu melalui pendengaran. Kata serut itu adalah dengar. Kemudian kelompok Weda Seruti adalah ada dari mantram Samhita, Caturweda Samhita. Kemudian ada yang disebut dengan Brahmana dan termasuk Upanishad dan Aranyaka ya. Itu yang akan menjadikan sebagai kitab seruti ya. Tolong dipahami nanti. Jangan nanti kita menjawab ya bagian-bagian daripada seruti yang berhubungan dengan mantra atau Weda Samhita. Jangan dijawab mantra, kemudian Brahmana, Upanishad, Aranyaka. Nanti Caturweda Samhita lah jawabannya. Yaitu Rigveda, Samaweda, Ayurveda, dan Atharva Weda. Begitu cara menjawab ya anak-anak ya. Tolong nanti ini ya, bisa membingungkan yuk antara Caturweda dengan Weda Seruti sebagai awal 4 Weda yang berhubungan dengan Weda Serutinya. Mantra itu ada 4 juga yang disebut dengan dan ada nanti Pancama Weda yang disebut dengan 5 Weda atau Weda kelima yang sejajar kedudukannya antara Caturweda Samhita dengan Bhagavad Gita. Karena Bhagavad Gita sebagai Pancama Weda atau 5 Weda kelima atau bukan sebagai kedudukan paling bawah tapi sejajar. Kalau diperhatikan ya, jangan membedakan antara Bhagavad Gita dengan satu kelompok seruti yang lainnya ya atau mungkin nanti masuk ke dalam kelompok semertinya juga ya yang masuk ke dalam Weda Semerti Bhagavad Gitanya karena dia ada 2 kategorinya. Yang tadi sudah dijelaskan yaitu terkait dengan Mahabharata pada itu ya, siapa itu tokohnya waktu itu ya? Nggak tahu tahu namanya tokohnya siapa? Ya.
Tokohnya Bisma Pak Parwa, dan Bisma Pak di sana turunnya Bhagavad Gita di sana ya, biar tahu gitu ya. Udah kelas ini nggak perlu lagi, harus menganalisis ya sekarang ya. Pokoknya harus menganalisis ya, mampu menganalisis tentang Dharma sastranya. Nah, bagaimana ini menganalisis tentang kitab serutinya. Nah, terus ini lanjut. Nah, semerti itu kan kitab Suci Weda yang diperoleh berdasarkan ingatan. Ya. Nah, kalau kata semerti itu artinya ingat. Ya. Nah, kalau kelompok Weda Seruti, ada Wedangga, Upaweda, dan Nibanda. Inilah semertinya ya, dan kelompok-kelompok daripada Wedangga, Upaweda, dan Nibanda. Coba kita susuri ke bawah. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Ya. Kalau bisa sih di sini sebenarnya ada pembagian terlalu banyak pembagiannya ya. Nggak usah di sini cukup yang catur juga saja tadi itu pembagiannya dan itu cepat dikerjakan ya. Nanti minggu depan akan dibuatkan satu ini ya untuk masing-masing itu ya untuk mengarahkan kepada tugas-tugasnya. Nah kalau Wedangga, Wedangga sering disebut dengan nama angga ya. Nah badan, batang tubuh. Dan kelompokan menjadi 6 ada siksa. Nah, ini sudah kita ada suatu aturan-aturan dalam pengucapan mantra hukumnya. Itu siksa namanya. Nah, karena kita sudah belajar siksa, berarti kita akan tahu mengetahui aturan tentang mantra, pengucapan hati-hati dalam pengucapan mantra, ya. Jangan nanti ombor kecebur, jangan begitu, ya. Ombor kecebur, buahnya di buah, jangan. Ya, ih, lagi pantat begitu, jangan. Itu malah nggak benar. Jangan diremehkan pelajarannya ya. Om berbuah watar sawiter warnanya begitu ya. Harus ucapkan dengan yang benar ya. Ya. Om berbuah swa gitu. Itu mengucapkan mantranya ya. Pengucapan siksanya. Hati-hati mengucapkan lafalnya ya. Nanti bukan yang dimaksud dengan kata itu gitu ya. Nah kalau ya karena tata bahasa, kita bertata bahasa ini belajar dengan berkalimat ya atau dengan berkata atau nirukta itu morfologi ya. Kemudian canda lagu, belajar lagunya. Tadi lagu kan? Wah, anak bawaan tibu tani, itu misalkan, ya, bukan butani orang pekerja betani, enggak, butani berarti alam ya, buta itu artinya ya, alam ini ya ada karena hujan gitu ya, artinya ya, itu adalah Bhagavad Gita hukumnya terkait dengan canda lagunya. Nah kalau Justica adalah yadnya, berhubungan dengan yadnya, hukum yadnya. Tuh, kita ini hari ini apa? Nanti ada berhubungan dengan yadnya. Ya, ada nanti daun 3, daun 4, daun 5 dulu namanya ilmu perbintangan. Ada namanya kalpa yang berhubungan dengan upacara. Nah, itulah ya wedangganya. Cukup sampai di sini ya wedangga yang terlalu ngelantur. Kebanyakan nanti ya. Nah, terus ada ipaweda. Nah, dekat artinya ya. Kalau upah itu dekat, bukan upah ya. Udah kasih uang ya. Upah ya. Saya kasih upah, gitu. Membaca kasih upah, jangan. Ya, apa-apa sedikit upah. Nah, kalian ini upah beda, belajar upah juga. Bukan ya. Nah, pengetahuan yang dekat dengan weda itu artinya, ya, sebagai tambahan yang berasal dari kata upah. Itulah artinya dekat, upah itu. Ya. Nah, Itiasa itu merupakan sejarah kepahlawanan. Udah dijelaskan tadi panjang lebar. Luar biasa tentang baik itu menyangkut masalah Ramayana ataupun menyangkut masalah Mahabharata, termasuk juga Purana. Ya, nih nanti ini sebentar lagi, mudah-mudahan bisa sebentar lagi. Saya akan lebih cepat lagi. Gandharwa, Kamasutra ini cepat banget waktunya dan mudah-mudahan habis ini. Ya Tuhan. Nah, terus nih Banda, ini sudah lihat-lihatin aja lah itulah. Dari sana Brahma sudah sangat jelaskan lagi lah. Udah tahu lah kemarin udah saya jelaskan ya di videonya. Nah, terus Dharma Sastra pada catur juga udah ini hasilnya sudah tadi ya. Ini hasilnya sudah. Terima kasih udah masuk tadi. Saya udah input ya. Nah, ini sudah masuk tadi ya. Dan ciri-cirinya ya. Nah, itu udah masuk ya. Itu Dharma Sastra Manu, Dharma Sastra Kerta juga, ciri Kerta juga. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah ini langsung masuk ya, Dharma Sastra Gautama Treta Yuga. Nah ini. Nah sampai dengan ciri-ciri dua para yuga, dan sampai dengan ciri-ciri kali juga udah masuk semua lengkap. Terima kasih ya semua ya udah masuk. Ini plus tepuk tangan lu semua ya. Udah masuk semua ya. Ya. Nah terus nanti ini terkait dengan yang selanjutnya ya, biar cepat ada penutup kesimpulan. Ada bisa menyimpulkan? Ada bisa menyimpulkan?
Nah, udah disimpulkan tadi ya, saya akan menyimpulkan terkait dengan Dharma Sastra yang berhubungan dengan Kali Yuga atau Catur Yuga ya. Yang disebut dengan Dharma Sastra itu adalah merupakan suatu kompendium hukum Hindu ya, ya, melalui ingatan ya, semertinya. Nah, kalau di sini ada dua kategori menurut pandangan Manunya ya, baik itu yang berasal dari Sruti maupun yang berasal dari Semerti ya. Nah, itu. Nah, itu nanti akan ada evaluasi yang berhubungan dengan kelas ya. Coba nanti evaluasinya dulu nanti kita cari ya, evaluasinya yang berhubungan dengan refleksi dirinya nanti ya, kita cari dulu nanti ya. Itu sebelum kita akhiri ya. Nanti untuk refleksi itu berkesimpulan tadi, sekarang kita untuk ini nanti ada soal-soal ya. Kerjakan soal-soal berikut dengan jawaban yang benar nanti ya. Tolong itu nanti buat ini pakai PR ya. Karena waktunya sudah habis, tolong dipakai PR. Gimana Wian Sulistri? Udah jelas, Gede Odayana, Suartini, nah kemudian ini ya, sudah jelas semuanya ya. Udah jelas katanya ya. Udah ya. Sudah ya, udah tugas-tugasnya. Kemudian akan menyampaikan tentang tugas yang berhubungan dengan indikator pembelajaran berikutnya. Kemudian kita akan mengucapkan doa penutup ya, doa penutup dengan mantra Subhasita ya. Baik, kita akan tutup dengan mantra Subhasita ya. Om Sarwa Bhavantu Kesukina Sarwa Santu Niramaya Sarwa Badrani Pasyantu Mahkasih Duka Bag Bawet. Ya, terima kasih saya ucapkan Jali. Om Santi 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 Om. Silakan, sudah selesai. Saya apain dulu ya. Tutup dulu nggih tutupnya. Share screen-nya tutup dulu nggak bisa ya? Stop share Pak. Stop share. Udah mau. Silakan Pak dosen. Tapi stop share-nya kok nggak ada ya? Oh, sure. Stop. Nggih, sampun selesai nike, ampun ya. Om Swastiastu, Pak Om Swastiastu. Dilanang. Yang pertama, saya ingin tahu apa sih yang melatar belakangi Bapak tertarik mempergunakan CBL, Center Based Learning itu. Kenapa Karena Bapak ini, tertarik memakai model itu? iya, kalau model ini kan nanti terpusatkan dengan berbagai pembelajaran, dalam model pembelajaran nanti bisa masuk. Mungkin nanti kita berhubungan dengan PWL, nanti masukin, nanti PJBL juga. Nanti ini adalah berhubungan dengan PJBL-nya. Karena ini berhubungan dengan centered learning dari siswanya, untuk student-nya ya. Untuk siswa, student ya. Nanti kita berhubungan dengan siswa. Nanti semuanya sebenarnya semua dengan siswa. Kalau secara langsung sebenarnya siswa semua dipakai ini. Saya tidak sebenarnya menjelaskan seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan Center Based Learning itu? Pusat sebagai pembelajaran untuk siswa sebagai pusat pembelajaran. Eh, Baik. Tadi Bapak menjadi guru di mana, Pak? Di SMA 15 Tangerang, Bapak. Tangerang. Oke. Sudah lama Pak jadi guru? Ampun, 8 tahun mungkin. Oh, 8 tahun. Iya, sudah 8 tahun. Eh, jadi tadi yang disampaikan topiknya adalah Dharma Sastra. Nggih. Nggih. Coba sedikit disampaikan apa itu Dharma Sastra itu. Nah, Dharma Sastra adalah sebagai kompendium Hindu, merupakan sebagai sebuah kitab yang diingat ya. Nah, ini sebagai kitab suci Weda yang diingat ya, kata itu Dharma Sastranya, yaitu melalui kitab Semerti sebagai hukum Hindunya sebenarnya Ki. Terus sumbernya dari mana itu Pak? Sumbernya itu adalah dari Manama Dharma Sastra, Manu Dharma Sastra nih yang ambil tadi, yang dari Ya. Manu Dharma Sastra yang menyatakan itu. Dalam pembagian Eh, daripada Dharma Sastranya ada dua, dari kelompok Seruti dan termasuk dengan kelompok Semertinya kan.
Itu ada dua pembagian dari kata manunya kita ngambil. Ya, tadi kan di dalam Dharma Sastra itu di bab 2 ya, sloka 6 itu apa itu bunyinya, Pak? Sloka 6 itu terkait dengan yang berhubungan dengan acara Enggak, sila. maksudnya coba dibaca. Saya enggak Pak ingat bunyi sloka itu gitu maksudnya. Tanpa Oh melihat iya. gininya, masih enggak ingat. Enggak Kenten, belum belum diingat nih. Pasti demikian. Yang coba di ini dulu dari Dharma Sastra 26 gitu. Dari Weda Kilo Dharma Sastranya dari Dharma Mulam Semertisi gitu, itu. Ada dari kata Weda Kilo Dharma Mulam Semertisi Ca Tadwedam Acara Ca Sadunam Atmanastutisa Tevaca. Nah itu termasuk 5 sumber hukum gitu, yang disebutkan dalam Manudharma Sastra. Ada yang pertama adalah Seruti, Semerti, Sila, acara dan Atmanastuti. Itu nanti kita disuruh anak-anaknya untuk menggebur-gebur kembali di mana kita mendapatkan sumber-sumber hukum Dharma Sastra dari melalui eh, yang pertama itu dari Atmanastutinya, mungkin dari orang-orang suci yang terdekat. Itu harusnya dijelaskan juga tadinya Niku. Kemudian yang terkait dengan nanti kita nggak sampai di sana mendapatkannya, lalu kita mencari sumber kepada sila atau acaranya. Nanti dalam acara kita nggak mencari, terus gebur dalam buku semertinya Ya sampai baik, dengan cukup cukup Seruti. Pak Kuskilana. Tadi kan di dalam Mandawa Dharma, di dalam Dharma Sastra bab 2 sloka 6 itu kan ada disebutkan Atmanastuti gitu. Di Oh Atmanastuti. sih ya artinya itu Bapak. Atmanah, manah itu artinya eh, apa pikiran yang paling dalam. Ya. Terus ini terasa unik terkait dengan pembelajarannya. Bagaimana cara Bapak mengasesmen daripada topik ini sehingga ya betul-betul lah dapat melihat baik dari aspek ranah kognitifnya, efektifnya, dan psikomotoriknya gitu. Nah, itu nanti kan kita buat satu apa tadi di atas tidak di ini sih eh, dibacakan tadi itu ya, yang berhubungan dengan cara bagaimana dari profil PJBL-nya ini yang terkait dengan serada, yang berhubungan dengan seradanya, bagaimana yakin bahwa tadi yang berhubungan dengan Dharma Ya, Sastra dua. mohon maaf ya Pak Eh, Gusti, asesmen yang dibuat itu bagaimana? Itu bagaimana caranya mengasesmen dari segi ranah kognitifnya, apakah sudah ada dibuat di dalam modul ajarnya atau bagaimana? Kalau dari segi ranah afektifnya ada nggak gitu? Apanya yang diukur gitu maksudnya? Ada nih ke yang ampun tadi cuma nggak dibacakan sih tadi ke ininya yang berhubungan dengan apa yang menjadi dasar untuk asesmennya nih ke apa yang Dharma Sastra pertanyaan nih ke apa yang dimaksud dengan Dharma Sastranya, pengertian Dharma Sastra dalam kehidupan sehari-harinya nanti nih ke terkait dalam kehidupan bermasyarakat sampai dengan berbangsa dan bernegaranya. Itu sudah yang pun buatkan sebenarnya itu di sana, tapi belum dibacakan itu yang asesmennya itu. Dan nanti kita akan dibuat rubrik nanti itu asesmennya, Ya, baik baik. secara kelompok maupun secara personal atau pribadi nanti itu. Secara kelompoknya ampun tugas-tugasnya tadi itu yang berhubungan dengan ranah ininya kognitifnya adalah pengertian yang berhubungan dengan catur yuganya, dengan zaman-zaman itu ciri-cirinya nih ke, dan termasuk juga analisis-analisisnya nanti anak-anak itu menyampaikan dengan berbagai sumber-sumber hukum atau kompodiumnya gitu. Itu analisis nanti anak-anaknya yang berhubungan dengan ranah kognitif. Nah, kalau psikomotoriknya sudah jelas anak bergerak gitu. Yang terkait dengan membaca yuk, ayo beraktivitas yuk, ayo ini dan semuanya itu sudah kita gerakkan di sana dalam psikomotoriknya. Baik, cukup Pak Gus Kilana. Baik, demikian tadi saya cukupkan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Santi.